Hadirin Allah muliakan, masalah tentang belajar secara umum ya, kenapa banyak kita atau anak-anak kita ketika belajar itu tidak ada perubahan dan tidak masuk ke dalam hati, harus kembali kepada kaidah para ulama. Al-Imam Malik mengatakan lan tasluha hadhil umma illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini nggak akan baik kecuali dengan metode yang membuat umat pertamanya jadi baik dan terbaik. Kalau ingin baik, kembali kepada konsep generasi pertama. Dan apa konsep generasi pertama ketika belajar? Kita tahu bagaimana Abu Abdurrahman As-Sulami pernah menjelaskan tentang metode belajar para sahabat. Kata beliau rahimahullahu taala, "Fayata'allamuna al-Qur'anal ilma wal amala jami'a." Mereka itu belajar Quran dari sisi ilmu dan amal secara paralel. Jadi para sahabat itu belajar ilmu dan beramal secara paralel. Kita nggak mungkin bisa menyamai mereka, tapi coba teladani metode mereka semampu kita. Apa yang dimaksud belajar ilmu dan beramal secara paralel? Ini dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, pentingnya menggabungkan antara ilmu dan tarbiyah. Ilmu dan tarbiyah itu penting. Tarbiyah itu dididik, diatur, ditegaskan, itu penting. Jadi ilmu harus kuat, tarbiyah harus kuat, baru kita akan mengalami perubahan. Harus belajar lalu dididik. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita sepakat bahwa kita nggak akan baik sampai hati kita dan jiwa kita baik. Dalilnya hadis Nabi kita SAW. Idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Apabila hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Dan apabila hati itu rusak atau segumpal daging itu rusak, maka jasad akan rusak. Dan ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalbu. Nah, apa pembahasan al-qalbu wan nafas sebagaimana yang dijelaskan para ulama? Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa jiwa dan hati manusia itu seperti al-muhru. Apa arti al-muhru? Adalah anak kuda perang. Nama juga anak kuda tapi kuda perang. Turunannya tuh berkelas. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau anak kuda perang ini dilihat oleh orang umum, orang awam, maka orang awam dan orang umum akan memuji kuda ini. Masya Allah kudanya bagus segala macam. Namun kalau yang melihat adalah pakar kuda, maka pakar kuda akan mengatakan gak ada manfaatnya nih anak kuda kecuali jika dilatih dan dididik oleh pelatih kuda. Nah, itu. Begitu juga dengan jiwa dan hati. Ini analogi para ulama, dan para ulama pakarnya jiwa, hadirin sekalian. Ngajarin kuda itu cukup dikasih selembar kertas nggak? Mas kuda, tolong baca sendiri. Ya, kuda nggak bisa baca. Oke, dijelasin deh pakai bahasa isyarat. Jadi begini ya. Jadi saya akan buatin rintangan. Jadi kamu loncat ya. Loncat, loncat. Nah gitu. Lalu nanti lari kenceng ya gitu loh. Oke? Udah, silakan lanjutkan sendiri. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Itu harus dituntun. Dilatih suruh loncat, nggak mau. Suruh loncat lagi, nggak mau. Suruh lagi. Itu manusia tuh begitu hadirin. Kalau mau berhasil dengan benar dan maksimal,